Kasus pembunuhan ibu kandung di tangan anak menjadi sorotan publik. Terlebih pembunuhan yang dilakukan pelaku sangat sadis. AI membunuh ibunya yang sedang tidur di rumah di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan pada Rabu 10 Desember. Korban mendapat luka tusukan di sekujur tubuhnya. Dari keterangan keluarga, terduga pelaku diduga kesal karena ibunya memarahi kakaknya. Saat kejadian, suami korban tidur di lantai 2, sementara korban dan kedua anaknya berada di kamar lantai 1. Terkait peristiwa tersebut, pakar hukum dan kriminolog di Medan, Redianto, menyebut kasus anak bunuh ibu kandung ini bisa saja terjadi, namun sangat jarang. Disebutnya peristiwa bisa terjadi karena sejumlah faktor yang bekerja secara bersamaan. Menurut Redianto, ada 4 kemungkinan utama yang perlu dipertimbangkan dalam penyelidikan kasus ini. Pertama, faktor psikologis, di mana anak berusia 12 tahun masih berada pada tahap perkembangan emosional yang rentan. Tekanan luar biasa seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan atau stres yang tidak terkendali dapat memicu perilaku agresif. Faktor kedua yakni lingkungan, yaitu kondisi rumah yang tidak stabil, konflik keluarga, atau pengaruh negatif dari luar yang dapat membentuk respon emosional dari perilaku seorang anak. Ketiga, faktor trauma, sebab anak yang mengalami trauma tidak terdiagnosis seperti PTSD berpotensi menunjukkan perilaku agresif dan impulsif di luar kendali. Keempat, faktor neurobiologis, yakni kemungkinan adanya kelainan genetik atau gangguan pada sistem kontrol impuls yang turut mempengaruhi tindakan ekstrim seorang anak. Ia pun menegaskan bahwa kasus seperti ini sangat jarang terjadi dan membutuhkan penyelidikan mendalam untuk menemukan penyebab pastinya. Suasana berkabung menyelimuti kediaman mendiang Faiza Soraya, korban pembunuhan tragis oleh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun di Medan, Sunggal. Alham Wumala Siagian, yang merupakan suami korban, terlihat mondar-mandir dalam kegelisahan di depan rumah yang merupakan TKP kejadian. Dengan mata merah dan suara lirih, Alham pun belum bisa memberikan keterangan kepada awak media. Terkait kasus anak bunuh ibu kandung di Medan Sunggal ini selengkapnya akan dilaporkan Tribun Medan. Selamat siang, Haikal. Ya, terima kasih banyak. Siang, Ya, Ros. ya, Haikal, seperti apa kondisi suami dari korban sejak peristiwa tragis ini terjadi? Untuk suami korban, kita melihat dengan wajah yang penuh, tapi di kalitan dengan ada di bawah, istrinya dibunuh oleh anaknya. Dia pun tidak menyangka ya peristiwa tersebut, sehingga semalam saya sempat menjumpai suaminya di sekitaran kediaman rumahnya. Namun tentang suami korban ini tidak mau buka suara ya, atau memberikan tanggapan terkait dengan situasi pembunuhan yang terjadi itu. Ya, Haikal, saat kejadian berlangsung, di mana keberadaan dari suami korban tersebut? Oke, informasi yang kita terima bahwa suami korban
berada di lantai 2, sementara istri dan 2 anak korban berada di lantai 1. Jadi informasi yang kita terima dari warga sekitar bahwa suami istri ini atau suami korban ini sudah berpisah ranjang ya, sehingga mereka untuk tidur terpisah, di mana suami tidur di lantai 2, sementara istri berada di kamar lantai 1, yaitu bersama 2 anaknya. Ya, setelah kejadian tragis ini, apakah pihak kepolisian juga sudah memeriksa suami korban, Haikal? Untuk saat ini kita belum dapat, karena pihak polisi masih melakukan observasi forensik, observasi psikolog forensik terhadap anaknya ya, yang sudah 2 hari ditahan di unit perlindungan perempuan dan anak di Polrestabes Medan. Baik, kemudian dari informasi yang Anda himpun, bagaimana hubungan keluarga ini sehari-hari sebelum kejadian? Apakah memang sebelumnya juga sempat terlibat cekcok di dalam rumah tangga tersebut? Oke, jadi yang kita terima memang tersebut memang tidak cocok ya, karena warga sekitar yang melihat atau mendengar juga adanya keluarga tersebut sempat melempar atau laptop ke lantai, sehingga warga mendengar pun merasa terkejut juga lah. Apalagi hubungan kedua suami dan korban ini sudah berpisah ranjang, sehingga karena itulah sampai korban memarahi anak pertamanya, sehingga anak kedua yang mendengar tersebut memuncak atau emosi ya terhadap korban yang sering memarahikannya, sehingga korban ini tega membunuh ibu kandungnya dengan dua bilah pisau di pisau dapur yang digunakan anaknya. Ya, jika memang kejadian ini korban meninggal dunia setelah mengalami luka di sekujur tubuhnya begitu. Apakah jenazah ini dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebabnya, rekan Haikal? Ya benar, untuk korban sudah dilakukan otopsi pada Rabu sekitar pukul 7 malam, yaitu 19.00 WIB di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian sekitar pada pukul 23.00 WIB, di mana jenazah korban ditemukan di sekitaran tempat pemakaman umum di kediamannya yang tak jauh dari rumahnya ya. Ya, mengingat pelaku masih di bawah umur, kemudian seperti apa pendampingan terhadap pelaku saat ini? Oke, untuk pelaku sendiri sudah didampingi oleh ayah korban, itu ayah pelaku, di mana saat ini pelaku berada di unit perlindungan anak dan sudah dilakukan observasi psikologi forensik, yaitu yang kita dengar dari pihak kepolisian, ternyata pelaku ini membenarkan bahwa dia membunuh kandungnya sendiri menggunakan 2 bilah pisau dapur. Namun dari sudut pandang atau wajah pelaku ini tidak ada rasa penyesalan atau rasa sedih terhadap ibu kandungnya yang telah ia bunuh. Untuk saat ini pelaku masih dilakukan observasi ya di PPA, yaitu unit perlindungan perempuan dan anak di Polrestabes Medan. Ya, sebelum kejadian ini seperti apa hubungan maupun kedekatan antara pelaku yang merupakan anak kandung dari korban, Haikal? Oke, memang benar. Untuk korban dan 2 anak ini sering, mungkin sangat dekat ya hubungannya, seperti ibu dan anak pada umumnya. Mereka ini asal keluar rumah atau pergi, mereka keluar bertiga, baik itu mau pergi undangan, mau ke mall atau mau apapun, mereka terus bertiga. Jadi warga yang melihat
Mereka itu kayak ibu dan anak. Dan keluarga ini pun tidak menyangka bahwa pelaku ini merupakan anak kandungnya yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Ya, apakah ada perkembangan terbaru mengenai penanganan maupun penyelidikan kasus ini? Untuk saat ini pelaku masih observasi forensik, observasi psikolog forensik, yaitu di mana pelaku masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena yang kita terima memang yang pelaku ini adalah yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya rekan Haikal, jurnalis Tribun Medan. Selamat kembali bertugas. Oke, jam berapa itu informasinya Pak? Jadi Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. apa? Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep ada ributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini. Udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang pihak apa itu Habis. suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Ya udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya Pak teleponkan polsek Pak, katanya. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Nah, lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah apa itu. Sempat Bapak dampingi itu tadi Pak ke dalam. Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup apa kan, pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Saya jumpai keluarga yang dari apanya lah, korban. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Yang paling Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Berapa tusukan Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Dikirim Berapa dari, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, bahkan udah dikirim tadi dua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.